Pemirsa, ini Polda Metro Jaya menggeledah sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat aborsi di Jalan Tanah Merdeka Ciracas, Jakarta Timur. Ya, rumah yang diberi garis polisi ini merupakan lokasi aborsi yang berada di sebuah perumahan di kawasan Ciracas, Jakarta Timur. Rumah tempat aborsi ini berkedok salon kecantikan, di mana petugas dari Ditremkrimsus Polda Metro Jaya, Puslapor dan Rumah Sakit Polri Kramat Jati membongkar septic tank di rumah ini dan menemukan sejumlah tulang yang diduga janin bayi hasil praktik aborsi. Polisi telah mengamankan sejumlah orang dalam kasus aborsi ini. Kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memperbaharui informasi terkait dengan kasus ini. Kita sudah terhubung dengan jurnalis BUniverse ada Teresia Silalahi dan juru kamera Mahesa Bismo dari lokasi rumah yang diduga menjadi tempat aborsi. Ya, selamat sore Tere. Kita mengetahui sehari pasca digerebek, bisa disampaikan bagaimana kemudian kondisi rumah dan juga bisa digambarkan ini kan berada di tengah perumahan. Apakah warga sempat ada yang curiga bahwa rumah ini dijadikan lokasi praktek aborsi, Tere? Baik Tezar dan juga pemirsa, saat ini saya tepat di TKP Rumah Jakarta Timur yang merupakan tempat aborsi ilegal. Dan mari kita akan melihat bagaimana kondisi rumah yang berada di sekitar sini, di mana memang perlu diketahui Tezar bahwa kemarin tim dari forensik dan juga kemarin dari Rumah Sakit Kramat Jati dan juga Polda Metro Jaya memberitahukan bahwa ini adalah septic tank, di mana septic tank ini merupakan tempat dibuangnya janin, di mana sebanyak 7 kerangka janin yang sudah ditemukan oleh tim Polda Metro Jaya dan juga tim forensik dan juga dari Rumah Sakit Kramat Jati juga sudah menemukan adanya kerangka yang berada di sini. Dan perlu diketahui juga bahwa kondisi rumah yang berada di sini ini memang cukup gelap dan memang tidak terlihat ada tulisan pamflet atau tulisan-tulisan ke salon. Sebelumnya perlu diketahui bahwa rumah ini ada yang mengatakan warga juga mengatakan bahwa tempat ini merupakan salon kecantikan ataupun kantor advokat. Tetapi kami tidak melihat sama sekali tanda-tanda tersebut dan memang terlihat di rumah ini juga sudah ditutupi oleh garis polisi dan memang perlu diketahui juga di sini memang ada mobil dan juga rumah terlihat sangat kotor begitu. Dan tadi memang dari awal kami masuk hingga ke sini memang rumah ini terlihat jelas dan memang terlihat cukup sepi perumahan ini Teza, dikarenakan warga yang berada di sini hanya sedikit saja, hanya 16 kakak saja begitu. Dan memang beginilah kondisi terkini di rumah yang berada di Ciracas ini. Dan memang perlu diketahui untuk salon kecantikan ataupun kantor advokat yang merupakan alibi dari pelaku, kami tidak menemukan sama sekali pamflet yang berada di sini. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi kemarin penggeledahan dari para pelaku, kita akan berhubung langsung dengan Bu Aisyah. Selamat sore Bu Aisyah. Ya, selamat sore. Baik Bu Aisyah, terima kasih atas waktunya. Bu Aisyah, kita boleh cerita sedikit kemarin. Ini katanya Pak polisi dari Polda Metro Jaya sudah melakukan 3 kali datang ke sini. Kemarin penangkapan. Ibu bisa ceritakan sedikit Bu, gimana kronologinya? Ya gimana ya? Ya gitu sih masalahnya ya, kayak seperti yang dilihat aja gitu. Jadi ya memang benar udah 3 kali ketahuan ya penangkapan ini gitu. Ibu, tapi kan tadi Ibu sempat bilang katanya sempat mengenal orang-orang yang berada di sini. Kata Ibu ini orangnya tidak tertutup. Tapi kalau untuk Ibu sendiri gimana sih Bu pengalamannya dengan tersangka yang berada di sini? Oh, kalau di sini ya orangnya sih baik gitu. Nggak pernah terbuka sama siapapun, nggak pernah. Jadi tertutup aja dia. Tapi selama terjadi beberapa kali ada di sini, kan ini kata Ibu sudah 2 tahun hampir 3 tahun tinggal di sini. Apakah tidak ada gerak-gerik mencurigakan Ibu di sini? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Kalau selama ini ngomong ke Ibu, ini rumah apa sih Bu? Ini bilangnya sih tempat tinggal, terus juga buat usaha salon, sekalian sama bidan juga gitu. Oke. Iya. Kalau bidan berarti selama ini ngomongnya bidan untuk melahirkan ya Bu ya? Betul. Tetapi selama ini sempat mendengar ada bunyi anak melahirkan atau tidak Bu? Nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada suara apapun, nggak ada. Oke, berarti memang kondisi rumah di sini Iya, biasa aja. Ibu kalau boleh tahu ada berapa orang sih Bu yang tinggal di sini? Setahu saya sih 5 sama pembantunya gitu kan. Kadang-kadang kan pembantunya juga tinggal di sini, kadang-kadang pulang gitu. Ibu emang Ibu ada pernah mendengarkan pembantunya atau yang lain sebagainya mengatakan bahwa ada yang mencurigakan di rumah ini atau merasa capek? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Shock nggak Bu dengan kejadian ini?
Karena kan ibu katanya termasuk Sempat panik saya. Iya, nggak tahu kayak seperti ini gitu. Kejadiannya nggak menyangka aja. Gitu. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa, itu merupakan wawancara kami dengan Ibu Aisyah yang merupakan warga dari perumahan ini. Dan perlu diketahui bahwa Polda Metro Jaya sudah menangkap 4 tersangka, yang dimana nanti tersangka itu adalah yang mengaborsi, yang satunya lagi dapat membantu untuk melakukan aborsi, dan juga yang satu laginya adalah untuk mencari orang-orang yang ingin diaborsi, dan yang terakhir adalah untuk melakukan pembuangan janin. Dan memang seperti saya kasih tahu tadi, Tezar, bahwa memang tempat ini cukup sangat sepi, tidak ada yang mengetahui bahwa ini adalah rumah tempat untuk melakukan aborsi. Seperti rumah biasa, seperti orang-orang melihat bahwa ini hidup bertetangga. Tetapi yang perlu dilihat adalah perumahan di sini memang cukup tidak terlihat warga yang beraktivitas. Iya, Tezar. Baik, Teresia Silalahi, terima kasih atas informasi dan juga laporan langsung Anda. Terima kasih Teresia dan Mesa Bismo, selamat bertugas kembali.